A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama yang kita hormati Tuan dan Puan Sahibul Bait yang insyaallah rumah ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diturunkan rahmat, diturunkan maghfirah dan diturunkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan muslimin, muslimat, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebut satu persatu yang hadir, yang insya Allah kita pun berada di tempat yang turun maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tempat atau di majelis yang dibanggakan oleh malaikat, di majelis yang dicari oleh malaikat, majelis yang hanya mengingat Allah, majelis berzikir Allah, dan majelis memuji Allah dan Rasulullah, dan juga majelis disebut majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi Al-Fakir ceritakan dalam sebuah hadis Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad, di mana sahabat dulu mengajak kepada saudaranya yang lain dengan mengatakan, hayya nu'minu sa'ah, mari kita beriman sejenak. Lalu kemudian orang itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengajak saya beriman sejenak saja. Maka Rasulullah tersenyum dan menjawabnya, dia mengajakmu berzikir bersama-sama di majelis yang menjadi kebanggaan malaikat. Rasulullah yang menjawab tersebut, yang menyatakan bahwa majelis tersebut adalah majelis yang dibanggakan oleh para malaikat, majelis yang segolongan malaikat mencari. Apabila dapat, dia panggil teman-temannya, inilah yang kita cari, karena memang tugasnya itu. Tugas dia untuk mencari majelis zikir saja, untuk mengampuni. Sebenarnya di dalam hadis itu adalah Allah ingin menjelaskan hakikat atau kedudukan majelis zikir itu. Tetapi Allah menceritakannya dalam bentuk kisah, bukan dalam bentuk uraian biasa. Misalnya uraian bahwa orang yang mengadakan majelis zikir diampun dosanya, mungkin pernyataan ini kurang menarik, tetapi Allah mengungkapkannya dalam hadis itu dengan bentuk cerita. Dibuat cerita di mana ada malaikat khusus yang mencari majelis zikir. Ketika jumpa, maka dia akan memanggil teman-teman malaikat yang lain. Ketika salah satu daripada mereka jumpa, memanggil yang lain. Lalu berkata dia kepada Allah, ini kami sudah mendapatkan majelis ini ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah tahu apa yang dia buat. Dia menyebut namamu. Apa yang dia inginkan adalah surga. Apakah dia pernah tengok surga? Belum. Ini dialog Allah dan malaikat. Bagaimana kalau dia tengok? Apakah dia, apa yang dia takutkan neraka? Apakah dia pernah tengok neraka? Belum. Bagaimana? Ini sebetulnya Allah tengah menjelaskan dalam bentuk kisah bahwa kedudukan majelis zikir, orang yang di dalamnya diampun dosanya. Karena di akhir hadis itu Allah berfirman, saksikanlah wahai para malaikatku, yang aku memampunkan, memaafkan, memberikan maghfirah kepada orang yang ada di dalamnya.
Malaikat pun menjawab lagi, tetapi ada orang yang datang ke majlis itu tidak untuk niat datang, tetapi diajak oleh temannya. Ya. Selepas di dalam, dia merasakan, lama sangat majlis ini, saya menyesal masuk ke dalam majlis ini. Tidak begitu hadisnya, tapi kira-kira pahamannya macam itulah. Ya. Artinya ada orang yang datang untuk temannya, bukan untuk majlis zikir, kan itu maknanya. Boleh kita artikan mana-mana. Tapi kata Allah, dia pun dimaafkan. Maka yang ada di sini semua dimaafkan. Terutama adalah yang punya rumah ini. Yang diampunkan dosanya oleh Allah. Kita tak buat apa-apa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, saya teringat kita disuruh oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa dekat kepada Allah bukan dekat jarak dan bukan dekat waktu. Kalau dekat jarak sekian ribu kilometer, dekat waktu dalam tempuh 2 hari, 3 hari, atau sekian jam. Kita semua orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak bertempat, tidak berwaktu, dan lain sebagainya. Tetapi kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan di Al-Quran dinyatakan bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada kita dengan nyawa kita. Gimana logika dekat itu kepada Allah? Atau ada anjuran bahwa kita disuruh berjalan menuju kepada Allah? Kan kita dengar dalam kitab-kitab agama kita menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berjalan as-sair ila Allah. Sebenarnya berjalan atau mendekatkan diri kepada Allah bukanlah kita menempuh jarak atau waktu, bukan, akan tetapi menyingkap hijab penghalang. Ya. Dan hijab itu, penghalang itu ada 2. Pertama, hijab zulmani. Kedua, hijab nurani. Yang menghalangi kita dari Allah itu ada 2 penghalang. Penghalang pertama, zulmani, penghalang kegelapan, kekafiran, dosa, kesalahan, maksiat, itu disebut zulmani. Al-Quran mengumpamakan kekafiran, maksiat, keburukan, zulumat, kegelapan. Minaz zulumat ila nur. Ya. Kan begitu Rasulullah mengeluarkan kita minaz zulumat ila nur. Berarti Rasulullah membawa kita dekat kepada Allah untuk melewati 2 hijab itu. Hijab pertama yang harus kita lalui adalah zulmani. Yang kedua adalah nurani, nur. Pun itu hijab. Karena kita beribadah bukan menyembah nur. Artinya bukan menyembah ketaatan, bukan menyembah ibadah, tetapi menyembah Allah. Kenapa ada hijab? Karena ada zulumat. Kenapa ada hijab? Hambatan. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila." Dalam surah Al-Isra ayat 17. Wa man kana fi hadhihi ini di sini. Barang siapa di dunia ini buta, wa man kana fi hadhihi a'ma, kan gelap itu. Barang siapa di dunia ini buta, fahuwa, maka dia pun fil akhirah a'ma, pun di akhiratnya buta. Bahkan ditambahkan wa adalla sabila, bahkan lebih sesat lagi.
Lalu a'ma ini ditafsirkan lagi oleh Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Oleh ayat Al-Quran ditafsirkan, dia bukan buta mata tetapi buta ta'mal qulub, buta hati allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Ini hijab. Orang di dunianya hijab, di akhirat lagi hijab. Tidak jumpa Allah, tidak melihat Allah. Orang mukmin melihat Allah di akhirat. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita nanti di akhirat melihat Allah. Kalau di dunianya tidak melihat, di akhiratnya tidak melihat. Nah, yang kita tanyakan, apa yang menyebabkan kita buta? Apa yang menyebabkan kita ini mendapatkan hijab zulumat? Kan ini namanya, jika di dunia ini buta, tidak melihat, maknanya gelap. Ya. Maka kita ini dihijab oleh hijab zulumat. Seperti orang maksiat, orang kafir, orang berbuat dosa, orang berbuat jahat. Ini kan disebut zulumat. Kan buta namanya. Apa sebabnya? Sebab a'ma ini, atau sebab zulumatul hujub, hijab yang zulumah, sebabnya adalah ghaflah. Apa ghaflah itu? Adalah lalai. Sebabnya al-ghaflah, lalai, atau nisyan, lupa. Kenapa lupa? Karena jarak antara kita dengan janji kita begitu jauh. Kita di masa ajali dulu, kita akan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Kita ada perjanjian di sana untuk kembali ke Allah. Kita dilahirkan oleh Allah lalu untuk kembali ke Allah. Maka jarak antara masa perjanjian itu dengan kita sekarang wujud ada begitu jauh. Maka itu yang membuat kita lupa. Maka diturunkan oleh Allah Al-Quran, Rasul, innama anta mudzakir, untuk mengingatkan bahwa kita punya perjanjian. Kalau sekarang kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, tak ingat. Bila saya janji. Gimana cara menjelaskan? Nah, itulah sebabnya a'ma, zulumatul hujub, adalah ghaflah, nisyan. Karena jaraknya begitu jauh dengan janji dulu. Maka ada pertanyaan lagi, kenapa ghaflah? Kenapa juga ghaflah? Karena ghaflah menyebabkan kita buta. Tidak tahu apa-apa, buta. Tak paham diri kita, tak paham hidup kita, tak paham Allah, tak paham orang selain kita, yang namanya suami, orang tua, anak, jiran, atau orang-orang lain yang kita tengok. Kita tak tahu apa hakikatnya itu. Dan itu buta namanya. Apa sebabnya? Buta, ghaflah. Masih ditanya lagi, apa sebabnya ghaflah? Sebabnya ghaflah adalah al-jahlu min haqiqatil amril ilahi. Sebabnya ghaflah itu adalah bodoh. Jahl. Bodoh terhadap apa? Terhadap al-amril ilahi. Perintah atau kehendak atau urusan atau perbuatan atau masalah ketuhanan.
oleh seorang perempuan. Dia pimpinan Palang Merah Indonesia. Dia adik dari wakil presiden yang lalu, Hamzahas, adiknya. Dia punya hospital banyak di Indonesia, dan dia punya institut perobatan. Tetapi suami dia Kristen. Tetapi wanita ini senang dan suka dua hal: mengenyangkan perut orang lain dan menyehatkan orang lain. Orangnya sangat sensitif, mudah tersentuh dan mudah nangis, karena dia memang punya jiwa yang kasih. Tapi yang tak habis pikir, punya suami Kristen dan punya anak. Dia tetap Islam. Pelik. Dan dia selalu minta doa apabila ada ulama yang dia jumpai, agar suaminya cepat mati. Tapi nggak mati-mati. Saya dimintai doa, tapi saya nggak mau berdoa. Berdoain orang mati gitu. 2 hari sebelum saya datang sini dia telepon, karena dia habis pergi ke tempat Gunung Merapi, di Papua ada gempa atau apa dan sebagainya. Mungkin letih dia SMS pada saya, Pak Kiai boleh tak saya telepon? Saya mau curhat. Saya waktu itu lagi mengaji. Akhirnya saya minta berhenti 20 menit dari majelis. Saya balas, silakan. Lalu dia telepon, mengganggu nggak Kiai? Enggak mengganggu. Saya cuma ingin curhat, saya letih. Dia cerita semua apa yang dia buat. Lalu dia tanya, saya dapat pahala tak Kiai? Katanya. Saya bilang, ibu tidak dapat pahala, karena yang ibu kerjakan bukan ubudiyah, tapi rububiyah, insaniyah. Pernah mengasihi, menyayangi orang, memberi makan, mengenyangkan perut orang, menyehatkan orang, itu dia menjadi wakil Tuhan. Yang beri rezeki kan Allah, yang beri hidup kan Allah, yang memberi sehat Allah. Tapi Allah menghormatinya di tangan dia. Sifat-sifat Allah berbentuk gambaran dia, tampil dalam dirinya. Kita menyebutnya ketuhanan, tetapi akidah menyebutnya adalah maksudnya kemanusiaan, tetapi akidah menyebutnya ketuhanan. Kalau ibadah, sholat itu ubudiyah, ibadah buat kita. Kita nak dari ibadah itu kebaikan, kemaslahatan kepada kita. Orang datang ke majelis zikir pun ingin kaya. Orang minta doa-doa pun mau senang, mau kaya, mau berhasil bisnis. Ya. Ima dia mau pahalanya bentuk nyata, dunia, harta, atau di surga. Tapi orang yang mengenyangkan orang, yang menyehatkan orang, justru dia memberi, tak ingin apa yang diinginkan. Ibu itu, saya tanya, ibu kalau sudah melakukan, rasa saya puas, saya tak ingin apa-apa itu saja. Saya cuma ingin mengatakan, ketika itu saya ditanya, bingung apa jawabnya. Maka saya katakan, yang ibu lakukan rububiyah, bukan ubudiyah. Rububiyah, bukan ubudiyah. Nah, orang yang memahami amrun ilahi ini yang dimaksud rububiyah. Dia paham betul tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, tadi kita membahas tentang sebab apa kita buta, sebab ghaflah. Sebab apa kita ghaflah? Sebab bodoh. Sebab apa kita bodoh? Ini bodoh terhadap apa? Bodoh jahal, tidak tahu. Bodoh atau apa? Bodoh. Tidak tahu lah kalau bodoh
Nampak Islam sekali bodoh. Tidak tahu terhadap amr ilahi, bahwa semua kehendak Allah, diciptakan oleh Allah, dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Jika kita tahu bahwa semua dari Allah, maka kita ini namanya alim, bukan jahil. Kalau alim, maka dia tidak akan lalai, karena tidak ada yang tidak dari Allah.